Saya undang kita sekali lagi berdoa untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan sudah menciptakan kami sebagaimana kami boleh ada saat ini, sebagai manusia yang adalah gambar dan rupa Allah, sebagai manusia yang memiliki tujuan hidup untuk menyembah Tuhan dan untuk juga merefleksikan sifat-sifat Tuhan di dalam dunia ini. Kami berdoa Tuhan supaya hidup kami ini boleh terus Tuhan pakai untuk bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi kami juga sadar bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, yang seringkali pikiran hati kami ingin melakukan dosa, dan seringkali kami juga tersesat di dalam pemikiran-pemikiran yang ternyata tidak benar di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa kami dan kelemahan kami ini. Dan kiranya kami sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini boleh Tuhan terus proses, Tuhan bentuk untuk semakin serupa dengan Kristus, dengan firman Tuhan yang menjadi dasar kebenaran hidup kami dan juga menjadi kekuatan di dalam mengubah hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang rendah hati untuk bisa belajar dan juga melakukan firman Tuhan yang kami akan dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada umumnya manusia itu lebih siap atau lebih merasa diri layak ketika mendengarkan hal-hal yang sifatnya itu baik, hal-hal yang sifatnya itu nyaman, hal-hal yang sifatnya itu keberhasilan. Misalkan yang miskin menjadi kaya raya, kita lebih siap, lebih pikir bahwa kita layak seperti itu. Tetapi realitas yang ada di dalam dunia ini, tidak semua yang miskin menjadi kaya. Ada juga orang yang kaya menjadi miskin. Nah, bagaimanakah sikap kita sebagai manusia jikalau kita yang mengalami hal demikian? Apakah kita siap? Apakah kita bisa tetap beriman kepada Tuhan ketika hal-hal buruk, hal-hal yang tidak kita harapkan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menyikapinya? Kita lebih siap, lebih merasa layak kalau kita itu selalu sehat. Yang sakit menjadi sembuh. Kita selalu merasa diri kita layak seperti itu. Kita harapkan demikian. Tetapi realitas yang di dunia juga tidak terjadi sedemikian yang selalu kita harapkan. Bagaimana kalau kita saat ini sehat kemudian sakit? Nah, bagaimana kita sebagai manusia yang sudah Tuhan ciptakan menyikapinya? Ketika mengalami jabatan yang rendah, terus kemudian jabatan yang tinggi, kita pun rasa diri baik, layak, siap untuk mendapatkannya. Tetapi bagaimana hal-hal yang terbalik itu terjadi? Bagaimana hal-hal yang sebagai efek dari dosa, yaitu penderitaan, yaitu sakit dan kematian, terjadi di dalam kehidupan kita? Bukankah kita sebagai manusia seharusnya juga mempersiapkan diri untuk menghadapi setiap hal tersebut? Dan juga bukankah kita seharusnya menyadari bahwa kita harus tunduk di hadapan Allah yang mengizinkan setiap penderitaan maupun kesakitan itu terjadi dalam kehidupan manusia karena kita sendiri memang sudah di dalam keberdosaan kita. Sayang sekali manusia ketika melihat hal-hal yang sifatnya jasmani, manusia lebih tertarik untuk merenungkan hal tersebut dibandingkan dengan hal-hal yang rohani. Ketika kita melihat seseorang pun manusia, kita lihat secara fisiknya terlebih dahulu, baru secara karakternya atau kerohaniannya. Seharusnya Bapak Ibu sekalian, hal yang kita pikirkan, hal-hal yang kita siapkan dalam kehidupan kita adalah hal yang sifatnya nyata, bisa terjadi dalam kehidupan kita, dan juga hal yang sifatnya adalah hal-hal yang rohani. Dan kita harus bisa mengharapkan hal-hal yang rohani itu betul-betul kita hargai, betul-betul kita alami dan terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan. Kita seharusnya mengharapkan dan juga betul-betul mengusahakan agar kehendak Tuhan itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa kagum, bisa berharap, yaitu ketika ada orang-orang yang berdosa akhirnya bertobat, yaitu ketika ada orang-orang yang tidak mau mengenal Tuhan terus mau mengenal Tuhan. Dan kita juga bisa melihat hal-hal yang rohani yang terjadi di dalam diri pribadi Yesus Kristus sendiri, bagaimana dia adalah Allah tapi rela menjadi manusia.
Dia adalah pribadi yang paling kaya, rela menjadi miskin. Dia adalah pribadi yang gak harus sakit, tapi rela untuk sakit demi manusia. Dia adalah pribadi yang jabatannya paling tinggi, tetapi rela merendahkan diri, memiliki jabatan yang sangat rendah sebagai manusia. Bagi orang Kristen seharusnya hal ini merupakan hal yang menimbulkan suatu kesan yang mendalam bagi kita semua. Bagaimana pribadi Yesus Kristus itu adalah Allah 100% dan dia juga adalah manusia 100% ketika dia berinkarnasi. Ini adalah suatu hal yang melawan pemikiran-pemikiran manusia yang pada umumnya kita harapkan terjadi atau kita lebih siap menghadapinya. Yesus Kristus, dia kaya, rela jadi miskin. Yesus Kristus, dia sehat, rela sakit. Yesus Kristus, dia jabatannya tertinggi, rela menjadi jabatan yang rendah. C.S. Lewis menggambarkan inkarnasi itu seperti seorang gembala yang adalah manusia yang mengurus domba-domba, kambing-kambing, dan akhirnya sang gembala itu mengatakan, saya mau jadi domba, saya mau menjadi kambing, saya manusia mau merendahkan diri jadi binatang, untuk binatang itu sendiri bisa hidup dengan nyaman, dengan sehat, dengan kaya. Itulah Allah kita. Gambarannya adalah bagaimana Allah jadi manusia seolah-olah seperti manusia rela jadi binatang. Ada yang menggambarkan juga manusia itu menjadi semut untuk bisa menyelamatkan semut itu sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat bahwa kita seringkali melawan hal-hal yang sifatnya rendah. Padahal pelayanan yang kita lakukan di hadapan Tuhan harus rendah hati. Ya, pelayanan yang kita kerjakan harus mengikuti teladan Yesus Kristus yang sempurna. Bagaimana Yesus mau merendahkan diri dari Allah jadi manusia untuk menggenapkan rencana dari Bapa sendiri. Bukankah ketika kita memiliki kekaguman dan keheranan yang begitu besar terhadap hal-hal rohani ini, ketika kita melihat hal-hal yang sifatnya hanya sementara di bumi ini, maka pandangan kita kepada hal-hal yang sifatnya sementara saja, jasmani ini, kita akan melihat hal itu secara lebih rendah dibandingkan dengan hal-hal rohani. Maka ada lagu yang mengatakan bahwa ketika kita sudah memandang Yesus Kristus, dunia itu menjadi hina, sinar kemuliaan dunia itu menjadi sirna. Ya, kita tidak mencintai kekayaan, kita tidak memberhalakan kesehatan, tidak juga tergila-gila terhadap jabatan yang tinggi. Karena apa? Karena kita sudah memandang Yesus Kristus yang merendahkan dirinya untuk keselamatan kita semua. Justru apa yang kita anggap sekarang mulia adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan, bukan hal-hal yang sifatnya fenomena yang diharapkan manusia pada umumnya. Kita dapat bisa melihat prioritas yang utama dalam kehidupan kita itu hal apa? Apakah hal-hal jasmani ataupun hal-hal rohani? Inilah cara pandang Kristen. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur dalam gereja Reform ya. Kita tidak asing dengan buku yang berjudul itu Katekismus. Ya, suatu buku yang dibuat dengan model pertanyaan kemudian jawaban. Ya, pertanyaan hal yang umum yang mencakup eksistensi manusia, yang manusia pada umumnya tuh menanyakan dalam kehidupannya, kemudian dijawab oleh kebenaran firman Tuhan. Setiap pertanyaan-pertanyaan manusia ya yang dibutuhkan oleh manusia untuk bisa diselamatkan ataupun memperoleh pertumbuhan iman, itu semuanya ada di dalam Alkitab. Alkitab memberikan jawaban bagi seluruh pergumulan manusia yang berdosa, yang membutuhkan keselamatan maupun juga membutuhkan pengenalan akan Tuhan. Maka kita bersyukur dalam sejarah gereja kita bisa pelajari buku-buku yang sifatnya tanya jawab, sehingga itu memperlengkapi kita untuk bisa menjalani kehidupan di dunia dengan lebih baik dan lebih benar di hadapan Tuhan. Andai gereja itu layaknya sekolah ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sekolah itu punya kurikulum wajib di mana para muridnya harus mempelajarinya. Kurikulum wajib dari gereja adalah tentu Alkitab sebagai sumber kebenaran satu-satunya. Dan kemudian selanjutnya yang kita bisa hargai adalah buku-buku katekismus.
ya buku-buku pengajaran yang sifatnya tanya jawab, yaitu ada buku Katekismus Westminster ya. Ini juga bagi peserta katekisasi ya, kita juga membahas rangkuman dari buku Katekismus tersebut dan menjadi modul pelajaran bagi orang-orang yang mengikuti kelas katekisasi. Terus juga ada buku Katekismus Heidelberg atau dari Jerman ya. Kalau Westminster itu dari Inggris. Kemudian juga ada buku juga yang saya rasa penting untuk kita memilikinya dan membacanya adalah kebenaran-kebenaran dari buku Tulip ya, atau Tulip itu merupakan sebuah singkatan dari T-nya adalah total depravity, U-nya adalah unconditional election ya, kemudian L-nya adalah limited atonement, kemudian I-nya adalah irresistible grace, maupun juga P-nya perseverance of the saints. Nah, itu juga sudah tersedia di toko buku maupun perpustakaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mempelajari bahwa orang Kristen pun seharusnya memiliki kurikulum seperti ini. Nah, itu kalau kita betul-betul baca Alkitab setiap hari, terus kita juga membaca pengajaran-pengajaran dari orang-orang Kristen yang sudah mendalami firman Tuhan, saya yakin bahwa kita akan menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan juga siap menghadapi segala tantangan. Perspektif kita berubah. Harapan maupun cita-cita dan kesiapan kita menanggung segala sesuatu pun akan berubah lebih baik dan lebih kuat. Maka seharusnya seluruh jemaat ya, di dalam kehidupan kita ini harusnya minimal terus membaca Alkitab sudah selesai satu kali, kemudian terus mengulang pembacaan itu setiap hari dalam kehidupan kita, sama seperti kita terus mengulang makan dan minum jasmani dalam kehidupan kita. Ya, kita terus ulang, terus baca, terus juga baca buku Katekismus maupun Tulip, itu semua tersedia di dalam toko buku ataupun perpustakaan kita. Nah, di dalam buku Katekismus Singkat Westminster, Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan seperti ini ya. Tahap apa saja yang termasuk perendahan diri dari Yesus Kristus? Nah, itulah gambarnya ya. Tahapan-tahapan yang Yesus lakukan untuk bisa menyelamatkan umat manusia dan juga untuk menunjukkan ketaatan Dia kepada Allah Bapa, yaitu yang pertama dan yang kedua, Yesus memasuki natur manusia. Yesus mengambil natur manusia, dan karena Yesus mengambil natur manusia, Dia juga mengambil posisi yang rendah. Waktu kita ingat ketika Yesus dilahirkan, Bapak Ibu Saudara, Dia manusia biasa seperti kita, tidak punya banyak kemampuan, bahkan tidak ada status penting di dalam kehidupannya ketika Dia dilahirkan. Status Yesus adalah Dia dilahirkan dalam keluarga Yahudi, Dia orang miskin, ya, Dia hidupnya sederhana. Yesus tidak dilahirkan seperti putra mahkota, ya, seperti seorang pangeran. Dia rakyat jelata saja, yang biasa saja. Dan waktu Yesus dilahirkan, pada waktu itu ya, Bethlehem, Nazaret, pokoknya Yerusalem, kerajaan Israel sedang di masa penjajahan Romawi. Bukan menjadi kerajaan yang berdiri sendiri, yang bebas ya. Bukan dalam kondisi yang nyaman, yang tentram. Di situ Yesus memilih untuk dilahirkan. Kemudian ketika Yesus dilahirkan juga, Yesus dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan yang adalah tempat makan ternak, dalam kondisi yang rendah dan begitu hina. Itu Yesus Kristus. Yesus lahir di kandang binatang. Tidak ada dokter, tidak ada bidan, tidak ada AC, tidak ada listrik, ya, tidak ada peralatan sesar. Maria ibu Yesus harus berjuang dengan keras untuk melahirkan Yesus Kristus. Di dalam kedaulatan Allah, Yesus lahir dengan fasilitas yang sangat minim sekali. Ya, padahal Yesus bisa nggak untuk memilih dilahirkan di keluarga istana, keluarga pangeran, dengan peralatan yang cukup, dengan dokter yang ahli dan lain-lain? Boleh saja. Apakah itu dosa? Tidak. Yesus bisa memilih untuk lahir di tempat-tempat yang lebih baik, lebih berfasilitas, tetapi Yesus tidak dilahirkan di sana. Saya pernah tanya kepada istri saya, ya, bagaimana kalau kamu lahirannya di puskesmas saja, gitu ya? Istri saya tanya, kenapa harus lahiran di puskesmas? Saya bilang supaya si baby itu merasakan seperti Yesus lahir, gitu ya, di kandang binatang. Yesus lebih rendah lagi ya.
Kalau kita lahiran di puskesmas saja merasa kayaknya kurang fasilitasnya, Yesus lahir di kandang binatang. Biar anak-anak kita itu ya merasakan lahir dalam kondisi yang sulit, gitu ya. Lalu istri saya bilang bahwa itu bukan babynya yang merasakan, tapi orang tuanya yang merasakan susah dan ketakutan ya. Kita pernah coba kontrol di puskesmas, Bapak Ibu saudara sekalian, ketika dikontrol memang pelayanannya ya tentu ya lebih biasa dibandingkan dengan rumah sakit. Dan kemudian ketika ditujukan ruangan melahirkan itu ya cuma ruangan biasa aja, nggak ada peralatan apa-apa. Dan istri saya langsung khawatir ya gimana kalau lahirnya di puskesmas. Kita sebagai orang tua saja Bapak Ibu saudara sekalian ingin anak kita lahir kalau bisa di tempat yang terbaik itu terbaik. Kalau kita saja tahu pemberian yang terbaik untuk anak-anak kita, bagaimana dengan Tuhan? Tuhan pasti tahu yang terbaik bagaimana Yesus dilahirkan, bagaimana Yesus hidup. Bisa saja Tuhan menetapkan Maria itu pada akhirnya menjadi seorang putri gitu ya, kerajaan, dan lahir seperti Musa. Musa memang dilahirkan oleh orang Ibrani, orang Israel biasa, tetapi pada akhirnya kan diadopsi oleh putri Firaun, sehingga Musa itu dilahirkan di dalam keluarga istana dengan pendidikan yang tinggi. Tetapi buktinya Yesus tidak seperti Musa. Yesus dilahirkan seperti rakyat jelata di kandang yang begitu hina. Bukankah ini perendahan Yesus Kristus? Bukankah Yesus begitu rendah hati, dia rela yang penting menggenapkan rencana Bapa di surga. Sekalipun miskin, sekalipun lemah, sekalipun sakit, yang penting Bapa di surga itu dipermuliakan. Lalu tahapan yang ketiga, Yesus juga tunduk pada hukum Taurat. Kenapa bisa dikatakan bahwa waktu Yesus tunduk kepada hukum Taurat, dia dikatakan orang yang rendah, lebih rendah. Karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah bukan saja pemberi hukum, tetapi pembuat hukum itu sendiri. Namanya pembuat hukum atau pemberi hukum gak mesti tunduk sama hukumnya. Kita buat peraturan tertentu sebagai otoritas misalkan ya, memang kita bisa katakan ini adalah peraturan untuk kamu. Pencipta buat peraturan untuk ciptaan. Ngapain pencipta ikut aturan ciptaan? Pencipta ya pencipta, mau atur sesuka hati bebas. Ya kita punya barang, Anda ya Bapak Ibu Saudara, kita punya barang, kita mau apa-apain barang kita, siapa yang berhak marah? Itu punya kita kok. Kita mau lempar, mau taruh gitu ya, mau buang, gak masalah. Gak akan ada yang menyalahkan, itu punya kita. Yesus adalah pemberi hukum dan dia berada di atas hukum yang dia berikan kepada ciptaan. Tapi dia rela masuk ke dalam ciptaan dan tunduk pada hukumnya sendiri. Dan ini menyatakan Yesus memberikan teladan kepada kita semua sebagai pengikutnya. Bagaimana Yesus menunjukkan bahwa Yesus itu tunduk pada hukum yang ada di dalam kehidupan manusia. Itu ketika dia dilahirkan sebagai orang Yahudi, dia rela ya nurut sama orang tuanya. Ketika orang tuanya sebagai orang Yahudi yang belajar taat, pada umur ke-8 hari Yesus pun disunat. Kemudian Yesus pun ketika umur yang ke-30 tahun, dia mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu berdosa, di bawahnya dia secara jabatan. Tapi dia mau dibaptis oleh orang yang di bawah dia secara jabatan. Untuk apa? Untuk menyenangkan Bapa di surga. Yesus manusia, Yesus laki-laki, dia disunat, dia dibaptis. Yesus juga hafal 10 hukum Taurat, dia belajar taat. Bahkan Yesus juga dicobai oleh iblis, yang itu dimana kita tahu bahwa iblis ketika mencobai Yesus Kristus supaya Yesus tidak tunduk pada hukum yang sudah dia buat sendiri, dan itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus gagal di dalam kehidupannya sebagai manusia. Tetapi Yesus belajar untuk melawan setiap godaan iblis dan menang terhadap godaan iblis. Kenapa Yesus yang adalah Allah rela jadi manusia dan akhirnya dicobai untuk melawan hukum? Bukankah dia adalah pemberi hukum? Bukankah dia lebih besar dari hukum tersebut? Dan Yesus melakukannya karena Yesus adalah Adam yang kedua. Adam yang pertama gagal, tidak taat, sehingga semua manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Adam yang kedua, dia berhasil taat, sehingga orang-orang yang berada di dalam Adam yang kedua, yang percaya kepada Yesus Kristus, boleh selamat, boleh masuk ke surga. Yesus Kristus rela taat kepada seluruh hukum supaya di dalam dirinya kita semua bisa diselamatkan. Lalu yang keempat,
Kita lihat Yesus Kristus juga ketika dia merendahkan diri atau perendahan Kristus ini, dia memikul kesengsaraan atau mengalami penderitaan hidup. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengalami penderitaan, siapa yang paling tahu kita menderita? Jangan pikir bahwa itu pasangan kita atau diri kita lah yang paling tahu kita itu sedang menderita, sedih, dan juga putus asa. Tidak. Yang paling tahu setiap kesedihan kita dan penderitaan kita adalah Yesus Kristus yang sudah mengalami penderitaan yang terbesar di sepanjang zaman. Yesus tidak berdosa, dia gak usah sakit, gak usah mati. Yesus tidak berdosa, dia tidak usah mengalami kesengsaraan manusia yang berdosa. Tapi Yesus adalah pribadi yang paling menderita, dan Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengalami semua penderitaan yang manusia alami. Ya, semua penderitaan yang kita alami, Yesus alami. Lalu bagaimana kita bisa menyadari bahwa penderitaan Kristus itu jauh lebih besar daripada penderitaan kita? Di zaman ini kan baru saja ramai tentang penjualan organ-organ manusia di bagian dalam ketika orang-orang Indonesia pergi ke Kamboja gitu ya. Ke Kamboja ditipu, ditawarin pekerjaan, lalu ternyata dipaksa untuk menjual organ-organ bagian dalam, ginjal dan lain-lain ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian orang itu akhirnya sampai mati. Banyak yang mati orang-orang Indonesia di Kamboja karena bisnis yang begitu ilegal dan juga mencelakakan. Bagaimana Yesus tahu penderitaan orang-orang yang organnya dicuri orang? Yesus tidak mengalami hal tersebut. Bagaimana Yesus tahu? Kita bisa katakan demikian. Penderitaanku tidak ada yang orang lain yang tahu. Bahkan Tuhan pun tidak tahu penderitaanku. Kita bisa katakan demikian ketika kita membanding-bandingkannya. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus itu tahu semua penderitaan, dan dia jauh lebih menderita dibandingkan kita, karena kita manusia berdosa. Yesus tidak berdosa. Inilah perbedaan yang sangat kontras antara penderitaan Kristus dengan penderitaan kita. Yesus mengalami semua penderitaan yang manusia alami, kecuali penderitaan yang ditimbulkan oleh rasa bersalah ketika kita lakukan dosa. Ya, waktu kita lakukan dosa, kita bisa nyesek sekali, bisa merasa tuh menyesal. Kenapa aku lakukan dosa ini? Yesus tidak pernah mengalami penderitaan tersebut. Karena Yesus gak pernah salah, gak pernah berdosa. Dia mengalami semua penderitaan, tetapi dia tidak pernah mengalami penderitaan akibat rasa bersalah yang ditimbulkan oleh dosa. Yesus bahkan pernah kelaparan. Kita di sini Bapak Ibu sekalian pernah gak kelaparan selama 40 hari? Gak pernah. Kita bahkan seringnya kekenyangan, ya, bukan kelaparan. Yesus kelaparan 40 hari di padang gurun lagi. Kita di sini nggak ada yang pernah hidup di padang gurun tanpa apapun gitu ya. Yesus pernah sedih, sedihnya sampai membuat dia berdoa di Taman Getsemani sampai mengeluarkan peluh darah. Keringatnya tuh darah. Kita nggak pernah keringatan darah kan? Kita bahkan keringatan pun malas ya, nggak mau keringatan. Yesus sedih sekali. Ya, mengalami pergumulan yang begitu besar. Bagaimana Yesus pada akhirnya harus menanggung maut, harus menanggung siksa neraka di atas kayu salib supaya kita boleh diselamatkan. Yesus alami kemiskinan yang sebenarnya nggak harus dialami. Dia dihina, dicemooh, direndahkan orang. Padahal Yesus tahu aku ini nggak berdosa. Harusnya aku yang merendahkan kamu. Ini biasanya orang ya yang berdosa kan. Kalau orang lain melakukan kesalahan, saya layak untuk menghakimi dia. Ya, kalau orang lain sudah melakukan kejahatan, saya layak untuk membalas kejahatan berkali-kali lipat. Itu manusia berdosa. Yesus Kristus gak pernah salah sama setiap orang, tapi dia disalah-salahin. Kamu salah, kamu rendah, kamu hina, kamu sesat. Yesus sabar. Ya, dia dihina sedemikian rupa, padahal Yesus tahu, saya ini lebih tinggi dari kamu. Saya lebih suci dari kamu, saya bahkan Allah. Tapi kamu hina-hina, kamu injak-injak. Wah, Yesus mengalami penderitaan yang begitu besar. Ya, bahkan dikatakan, ada seorang teolog mengatakan, Yesus itu biasa menderita kesakitan. Kesakitan bagi Yesus itu biasa. Dia alami
penderitaan, kesedihan, dia tahan, dia punya kesabaran yang begitu besar untuk menanggung segala sesuatu demi kemuliaan Bapa dan demi cinta kasih-Nya kepada kita semua. Bukankah Yesus betul-betul menderita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Lebih menderita daripada hidup kita yang kita rasa saya paling menderita. Enggak, kita bukan orang yang paling menderita di dalam dunia ini. Yesuslah yang paling menderita di dalam dunia ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa kita boleh kuat di dalam Kristus dan ada pribadi yang paling mengerti setiap penderitaan kita. Dia, yaitu Yesus, tunduk pada semua akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, tetapi Dia tidak berdosa. Inilah Yesus Kristus. Lalu tahapan yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Yesus yang kelima adalah menanggung murka, mengalami murka Allah. Dan ini adalah puncak penderitaan Yesus yang paling tinggi, yaitu ketika Yesus betul-betul menerima kemarahan Allah yang paling besar, yang murka Allah yang paling besar, yaitu ketika Allah di surga memasukkan orang ke neraka. Itu adalah murka Allah yang paling besar. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ya, di atas kayu salib Yesus berseru dengan keras, "Allahku, Allahku, mengapa engkau memberikan aku hukuman maut, hukuman neraka?" Dan di situ Yesus mengalami kegelapan yang paling gelap, di mana kita bisa ibaratkan kalau semua orang manusia berdosa itu harus masuk ke neraka. Nah, hukuman untuk bisa kita masuk ke neraka tersebut ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah gambaran kita bisa masuk surga. Itulah fakta bagaimana cara Tuhan itu memasukkan kita ke surga untuk bisa adil. Ya, dimana orang yang harus masuk neraka, hukuman itu harus dijalankan supaya adil. Kalau pada akhirnya Tuhan tidak memberikan neraka kepada manusia yang berdosa, Tuhan berarti tidak adil. Dan di situ Yesus menanggung seluruh hukuman neraka yang dimana kita seharusnya menerimanya. Maka orang yang percaya kepada Kristus, kita boleh diselamatkan di dalam Kristus. Lalu yang keenam, Yesus mengalami kematian yang terkutuk di atas kayu salib. Ini perendahan Yesus Kristus yang paling rendah. Dan Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus menanggung semua kutuk dosa di atas kayu salib karena siapa? Karena kita. Ya, bukan karena dosanya Yesus Kristus. Salib Yesus Kristus itu adalah salib yang paling mulia. Yang di sebelah satu Yesus Kristus, salibnya itu adalah salib yang penuh dengan dosa. Dan orang yang penjahat atau perampok yang tidak bertobat itu salibnya adalah dia betul-betul mati di dalam dosanya. Tapi di sebelahnya Yesus yang lain itu juga adalah salib orang perampok yang berdosa, tetapi kemudian dia bertobat, percaya kepada Yesus Kristus, sehingga salib yang ada pada perampok yang bertobat ini menjadi salib yang sudah mati terhadap dosa, sehingga boleh diselamatkan. Tetapi Yesus Kristus memiliki salib yang mematikan dosa, yang mematikan kuasa maut. Yesus telah membayar penuh penghukuman bagi dosa kita, dan Kristus menanggung siksa di dalam kematiannya di atas kayu salib. Maka di dalam Alkitab disebut Yesus tidak mengenal dosa, telah dibuat Allah menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Itulah kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita boleh diperdamaikan dengan Allah, kita boleh diselamatkan dengan Allah karena pengorbanan Yesus Kristus. John Calvin menjelaskan tentang penderitaan rohani yang dia alami oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus itu dia katakan bahwa dia mati secara tubuh saja itu tidak cukup. Ia harus merasakan kengerian penghakiman ilahi yang merupakan penderitaan terdalam karena ia menjadi pengganti kita. Jadi kematian Yesus Kristus dan penderitaan Yesus Kristus bukan hanya secara tubuh saja, tetapi berdasarkan relasinya dengan Tuhan. Maka Yesus di atas kayu salib mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Kita sebagai orang Kristen, Bapak Ibu sekalian ya,
Janji Tuhan tuh ya dan amin, di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita, itu seperti jaminan, seperti meterai yang sudah tertempel di dalam hati kita, dan dia tidak meninggalkan kita. Tetapi Yesus Kristus pernah mengalami saat-saat di mana Allah itu tinggalkan dia karena Yesus menanggung murka Allah, menanggung hukuman dosa kita. Yesus mati di atas kayu salib. Ya, semua orang yang mencintai dia, yang mengenal dia itu bersedih hatinya. Dan Yesus dikuburkan. Dan untuk sesaat lamanya, ya beberapa saat, Yesus berada di bawah kuasa maut. Dalam arti apa? Dalam arti roh manusia Yesus Kristus dan tubuh manusia Yesus Kristus terpisah sesaat lamanya. Tubuh Yesus Kristus dikubur, roh Yesus Kristus di surga. Tetapi pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Dan Yesus menyatakan kuasanya atas kematian. Yang Yesus lakukan Bapak Ibu sekalian di dalam perendahan diri Kristus ini, dia rela hati dengan sungguh-sungguh dan juga cinta kasihnya yang begitu besar kepada kita. Dia mau melakukan hal-hal ini. Dia mau memasuki natur manusia. Dia mau menerima posisi yang rendah. Dia tunduk kepada hukum. Ya, dia memikul kesengsaraan, dia menanggung murka dan mati itu dengan hati yang rela. Dengan hati yang penuh cinta kasih. Ya, kita bisa lihat bahwa Yesus Kristus itu bisa saja menyatakan pemilihan di dalam kehidupan kesengsaraannya tersebut ya. Dia bisa tentukan kapan lahirnya, kapan di mana dia lahirnya, orang tuanya siapa, itu dia bisa tentukan kehidupannya. Tetapi kita kan nggak bisa. Ya, kita sebagai manusia harus menyadari bahwa hidup kita saja di dalam dunia ini pertama kali itu sudah diatur oleh kedaulatan Tuhan. Kita lahir orang tuanya siapa, kita lahir di zaman kapan, kita lahir sebagai laki-laki atau perempuan itu sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi Yesus Kristus bisa menentukan segala sesuatunya karena dia Allah. Ya, Yesus itu setara dengan Bapa, dia juga setara dengan Roh Kudus, tapi pada akhirnya dia melakukan inkarnasi dan juga perendahan diri yang Yesus lakukan ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ada istilah ya, bagaimana Yesus merendahkan dirinya, yaitu dengan istilah Yunani, itu di dalam kitab Filipi ya, yaitu Yesus kenosis atau pengosongan diri ya. Kenosis berarti apa? Kenosis berarti Yesus merendahkan diri dimulai dengan cara bukan mengosongkan diri atau menghilangkan natur Allahnya, melainkan dengan mengambil natur manusianya, ya, natur ciptaan manusia pada dirinya. Yesus tidak mengurangi keilahiannya sebagai Allah, dan keilahiannya juga tidak bercampur dengan kemanusiaannya ketika Yesus menjadi manusia. Yesus tetap Allah 100%, waktu dia ambil natur manusia itu 100% juga, dan di dalam pribadi Yesus Kristus yang cuma satu pribadi, dia memiliki dua natur. Inilah yang Alkitab menyatakan tentang Yesus Kristus. Dan ketika dia Allah, ya, dia mengambil natur manusia, dia adalah Allah yang berada di dalam keadaan yang rendah. Unik ya, Allah itu seharusnya tidak pernah berada di dalam keadaan yang rendah. Dia selalu tinggi, selalu di tempat yang maha tinggi. Tapi ketika Yesus jadi manusia, ketika Allah jadi manusia, Yesus ada di bumi, Allah juga ada di bumi. Dan itu menunjukkan bahwa Allah itu berada di posisi yang rendah juga. Waktu Yesus dilahirkan di kandang yang hina, kandang binatang, di situ Allah juga ada dan dilahirkan di sana. Kita bisa memahami pengorbanan Allah yang begitu besar untuk bisa menyelamatkan kita yang berdosa ini, Bapak Ibu sekalian. Allah itu mau rendah demi kita. Masa kita nggak mau rendah demi orang lain? Masa kita nggak mau melayani sesama kita yang lain dengan hati yang penuh kerendahan hati, karena Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Semangat kenosis adalah semangat perendahan diri, semangat yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Paulus ya dengan tepat mengatakan teladan Yesus Kristus di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Nah, kita baca bersama-sama Bapak Ibu sekalian di slide ya, boleh kita sama-sama membacanya. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang.
Demikianlah bagi orang Yahudi, aku telah menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ini adalah perkataan Paulus yang mengerti perendahan Kristus yang begitu besar di dalam kehidupannya, yaitu Paulus melepaskan haknya sebagai rasul, haknya sebagai orang Farisi, bahkan untuk demi pemberitaan Injil. Bahkan dikatakan ya, bagi semua orang aku menjadi segala-galanya, supaya aku dapat mungkin memenangkan semua orang. Ya, ini Paulus kurang lebih seperti bunglon ya, Bapak Ibu sekalian, ketika dia berada di tempat tertentu, dia berusaha serupa dengan tempat tertentu tanpa mengkompromikan dirinya sebagai bunglon, karena dia memang bisa gitu ya. Nah, demikian juga orang Kristen itu bisa menyesuaikan diri di dalam common ground yang sama, di dalam hukum-hukum Allah yang pada umumnya dapat diterima juga oleh Alkitab ya, atau hukum umum ya, atau common revelation itu ya, general revelation. Kita berusaha untuk mencari kesamaan yang dari Tuhan sendiri kepada orang lain, supaya orang yang belum kenal Kristus itu bisa mengenal Kristus, lalu kita ajarkan tentang Injil kebenaran Tuhan. Nah, semangat kenosis ini Paulus terima dan lakukan di dalam kehidupannya sebagai misionaris. Nah, semangat kenosis kita pun perlu mempelajarinya karena kita orang Kristen, yaitu dengan cara apa? Yaitu kita rela melepaskan hak kita supaya orang lain pun mengenal Tuhan. Ya, bukan kompromi, tetapi seperti Paulus. Kepada orang Yunani, aku seperti orang Yunani, padahal Paulus orang Kristen. Kepada orang Yahudi, Paulus seperti orang Yahudi, padahal Paulus misionaris, orang Kristen ya. Dan apa yang Paulus lakukan? Kepada orang Yahudi, Paulus hormati adat istiadat orang Yahudi. Ya, kalau orang Yahudi menghormati sunat, ya oke, dihormati. Ya, tapi bukan dihormati sebagai jalan untuk keselamatan, melainkan dihormati sebagai ketaatan kepada Tuhan, mengikuti tradisi di dalam perjanjian lama gitu ya. Kemudian Paulus juga menghormati orang Yahudi yang masih memilih-milih makanan, bahwa ada makanan yang halal atau tidak halal. Ya sudah, dihormati, Paulus memakan makanan yang dianggap orang Yahudi halal. Tapi bagi orang Kristen, semua makanan itu halal. Paulus punya murid namanya Timotius. Timotius itu papahnya orang Yunani, ya, mamahnya orang Yahudi. Ya, orang Yahudi sebagai seorang ibu, dia belajar nurut kepada seorang suami yang adalah orang Yunani. Maka waktu lahir anak laki-laki, ya, orang Yunani tidak menyunatkan anaknya. Tetapi ketika Timotius semakin besar, bertemu dengan Paulus, Paulus juga sarankan kepada Timotius untuk kamu disunat aja. Ya, meskipun sudah besar kamu disunat. Kenapa? Karena kita akan bertemu banyak orang Yahudi. Kalau bertemu banyak orang Yahudi itu sebal dengan orang yang tidak disunat. Merasa orang yang tidak disunat itu kotor, merasa orang yang jahat, yang tidak mengenal Tuhan, seperti itu ya. Maka Paulus menyarankan kepada Timotius, kamu disunat ya, supaya kita bisa memberitakan Injil dengan lebih baik. Kepada orang yang Yunani, Paulus tidak tekankan harus disunat atau tidak disunat. Kamu orang Yunani gak disunat gak apa-apa. Yang penting percaya Yesus, mengenal kebenaran. Dan orang Yunani juga ya sama lah bangsanya di antara bangsa Yahudi. Ya, Paulus katakan demikian. Enggak, Paulus katakan bahwa
orang Yahudi itu sukunya lebih besar daripada orang Yunani kepada orang Yunani. Enggak. Paulus tetap menghargai mereka, sehingga lewat itu Paulus bisa berelasi, bisa mengabarkan Injil dengan filsafat Yunani juga. Nah, ada satu buku Bapak Ibu sekalian berjudul ya, Tidakkah Kami Mempunyai Hak? Saya baru saja menyelesaikan pembacaan satu buku tersebut dari Mabel Williamson ya. Nah, Mabel Williamson ini seorang misionaris Amerika yang melayani di Tiongkok, di China. Dia bergabung dengan lembaga misionaris yaitu China Inland Mission, atau sekarang yang lebih dikenal itu OMF ya, Overseas Missionary Fellowship. Nah, selama pelayanan di Tiongkok, dia sebagai seorang misionaris, dia menulis buku dengan judul Have We No Rights? Tidakkah kita mempunyai hak? Itu dari Paulus ya, dari tulisan Paulus, dari teladan Yesus Kristus juga. Terus kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dan Mabel Williamson juga adalah seorang yang pernah ke Indonesia juga dan juga mengajar di STT Saat seperti itu ya. Nah, di bagian akhir buku tersebut ada tulisan yang indah tentang melepaskan hak ya. Kita boleh lihat slide-nya. Nah, ini ya. Di situ dikatakan ya, di bagian bab 12 yang terakhir, dia menuliskan tentang perenungannya tentang Yesus Kristus. Diberikan judul, Dia Tidak Mempunyai Hak. Tidak mempunyai hak atas tempat tidur yang empuk dan meja yang tertata dengan baik. Tidak mempunyai hak atas rumahnya sendiri, tempat di mana ia bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan bagi dirinya. Tidak mempunyai hak untuk memilih rekan-rekan yang menyenangkan dan ramah, yang bisa memahami dia dan menyelami perasaannya. Next. Tidak mempunyai hak untuk menjauhkan diri dari kecemaran dan dosa, untuk merapatkan pakaiannya di sekeliling tubuhnya dan menyimpang untuk berjalan di jalan setapak yang lebih bersih. Tidak mempunyai hak untuk dimengerti dan dihargai, bahkan oleh orang-orang kepada siapa ia telah mencurahkan 2 kali lipat dari kasihnya. Bahkan tidak mempunyai hak untuk tidak pernah ditinggalkan oleh bapaknya. Pribadi yang memiliki arti lebih daripada segalanya bagi dia. Satu-satunya hak yang dimilikinya adalah berdiam diri, menanggung penghinaan, ludahan, pukulan, mengambil tempatnya sebagai orang berdosa di kursi terdakwa, memikul dosa-dosa saya dalam kesengsaraan di atas kayu salib. Nah, ini adalah pribadi Yesus Kristus. Dia melepaskan haknya untuk bisa menggenapkan rencana Allah. Maka di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, salah satu hal yang kita bisa lakukan sebagai orang Kristen adalah kita itu melepaskan hak kita. Ya, hak kita untuk kerajaan Tuhan. Hak kita hidup nyaman. Hak kita itu punya banyak uang untuk kemudian kita habiskan. Itu hak kita, karena kita yang bekerja keras, kita memilikinya. Terus kemudian kita bisa belajar melepaskan hak. Ini adalah milik Tuhan. Saya mau gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Waktu kita melakukan segala sesuatu, hidup kita ini untuk pekerjaan Tuhan, kita sebenarnya sedang melepaskan hak kita sebagai manusia, ya, untuk memuliakan nama Tuhan. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit untuk kita mengerti, bahkan kita sebagai manusia pun. Yaitu bagaimana kita mengorbankan diri untuk orang lain, bagaimana kita mengasihi sampai kita lelah untuk orang yang kita mau kasihi. Itu adalah semangat kenosis atau mengosongkan diri. Kita mengutamakan orang lain, bukan pribadi kita. Ya, Paulus sampai rela tidak diupah agar orang lain dengar pemberitaan Injil. Dan dia mau menyesuaikan dirinya dengan orang lain supaya pemberitaan Injil lebih efektif. Nah, kiranya Bapak Ibu sekalian kita boleh mempelajari sikap hidup Kristus dan juga para pengikutnya, bagaimana kita bisa merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang setia, dan ingat pengorbanan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Yesus yang sangat-sangat kaya rela menjadi miskin demi kita. Yesus yang tidak harus menjadi manusia, tetapi rela menjadi manusia untuk keselamatan kita semua. Ya, kiranya kita boleh memiliki semangat perendahan diri Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, menutup khotbah ini, mari kita sama-sama membaca Filipi 2 ayat 5-8.
Ada di slide Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kita membaca Filipi 2 ayat 5 sampai 8 bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kau mau memberikan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menjadi jalan keselamatan bagi kami yang berdosa. Terima kasih untuk teladan Yesus Kristus yang mau merendahkan diri untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa seperti kami ini. Kami mau Tuhan meneladani Yesus Kristus. Kami mau memiliki kerendahan hati yang dimiliki Yesus Kristus dalam kehidupan kami, supaya kami boleh hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan dan semakin memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memahami pekerjaan Tuhan yang begitu sulit, begitu besar, yang Engkau sudah berikan kepada kami, yaitu di dalam pekabaran Injil kepada banyak orang. Ajar kami untuk berempati kepada orang lain. Ajar kami bisa memikirkan orang lain dan mendahulukan orang lain untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami bukan menjadi orang yang egois, orang yang memikirkan diri kami yang lebih penting daripada Tuhan ataupun orang yang lain, tetapi kami mau mementingkan kepentingan Tuhan dan juga mementingkan kepentingan bersama, karena itulah kehendak Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk perdahan diri yang Yesus Kristus lakukan di dalam kehidupannya 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk cinta kasih yang begitu besar dari Tuhan Yesus Kristus yang mau menjadi manusia, yang mau menderita sengsara di dalam kondisi yang rendah dan hina, bahkan menanggung murka Allah dan mati di atas salib demi menanggung hukuman dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk karya Kristus yang begitu mulia, dan Yesus Kristus pun bangkit pada hari yang ketiga, memberikan pengharapan serta kekuatan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau hidup mengasihi Tuhan, kami mau hidup melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.